Dan di sini akan memperhatikan implementasi sistem keamanan jaringan, simulasi menggunakan VirtualBox di Dinas Komunikasi dan Informatika. Penjelasan. Yang pertama adalah latar belakang dan rumusan, yang kedua ada tujuan dan manfaat penelitian, yang ketiga ada metodologi, dan yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran yang berkaitan. Kita akan yang pertama latar belakang dan rumusan. Latar belakang dalam perkembangan teknologi saat ini membuat teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan kita saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang selalu berubah, menjadikan keamanan suatu informasi sangatlah penting. Banyak serangan yang sering dilakukan oleh suatu port-port yang dalam keadaan terbuka, sehingga nantinya akan membuat orang-orang yang tidak mempunyai akses maupun yang tidak berkepentingan dapat dengan mudah mengendalikan port-port yang telah ia masuki. Maka untuk melakukan keamanan pada jaringan komputer dalam mengatasi serangan pada port-port, salah satunya adalah dengan menggunakan metode port knocking. Saat ini perkembangan di dunia teknologi sangat pesat diantaranya dalam dunia jaringan komputer. Seiring dengan itu, gangguan-gangguan yang tidak diinginkan juga semakin bervariasi dan dapat merusak sistem komputer yang tersambung dalam jaringan komputer itu sendiri. Jenis-jenis gangguan ini dapat dimisalkan sebagai berikut: virus, hacker, dan lain sebagainya. Port knocking merupakan suatu sistem keamanan yang dibuat secara khusus untuk semua jaringan. Pada dasarnya, cara kerja port knocking adalah menutup semua port yang ada, dan hanya user tertentu saja yang dapat mengakses sebuah port yang telah ditentukan. Masalah. Adapun permasalahan yang dihadapi, bagaimana membuat sistem autentikasi port knocking dalam suatu server yang berbeda dalam suatu jaringan sederhana? Perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem autentikasi ini dalam suatu jaringan sederhana? Dan kedua, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah mengimplementasikan sistem keamanan jaringan menggunakan metode port knocking untuk membuat suatu metode penghalang yang dapat digunakan dalam melindungi server dari berbagai ancaman virus dan hacker dan lain sebagainya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat suatu sistem autentikasi port knocking pada sistem port tertutup dalam suatu jaringan sederhana. Dan yang kedua, mengetahui port-port mana yang rawan terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan akses melalui aplikasi yang ada ketika suatu perangkat tersambung dalam jaringan. Dan yang ketiga, menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh autentikasi port knocking. Dan yang keempat, bagaimana membuat suatu sistem keamanan server atau dalam hal ini file server dengan autentikasi port knocking sehingga akses dapat dibatasi pada user yang berhak saja. Metode penelitian. Yang pertama, menggunakan studi literatur dan pustaka untuk memperoleh bahan dan melalui internet, buku, jurnal, dan yang kedua, analisa kebutuhan. Dalam tahap ini berisi analisa kebutuhan untuk pemodelan jaringan yang digunakan dalam sistem. Dan yang ketiga, perancangan connecting. Meliputi tahap konfigurasi server menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu, lalu konfigurasi software menggunakan VirtualBox untuk program port knocking, dan program lainnya yang nantinya dibutuhkan untuk membangun server. Dan yang keempat, perancangan klien port knocking meliputi tahap konfigurasi klien menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu, lalu konfigurasi software, knock, dan VirtualBox di sisi klien untuk dapat melakukan akses ke server. Yang kelima, implementasi jaringan dengan menggunakan autentikasi port knocking, yaitu menghubungkan klien dengan server. Di sini dilakukan konfigurasi awal software yang digunakan, pengujian koneksi antara server dan klien, dan pengujian serangan yang dilakukan dengan software yang digunakan nantinya. Di sini hasil dan pembahasan. Di sini sebelum menjelaskan hasil dan pembahasan, di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu. Dikarenakan saya melakukan aktivitas magang di masa pandemi, jadi saya dibataskan untuk datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera. Nah, jadi di sini saya melakukan penelitiannya menjadi kurang lebih efektif atau tidak terlalu tahu tentang sistem atau data yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera.
Saya juga sudah meminta izin untuk melakukan atau menjalankan sistem yang saya buat secara langsung di sana, tetapi tidak diperbolehkan karena takut mengganggu sistem yang ada di sana. Maka dari itu, saya menggunakan metode prototype. Definisi umum dari prototype adalah skema rancangan sistem yang membentuk model model dan standar ukuran skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Setiap pengembang maupun pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model tersebut tanpa harus membuat produk nantinya. Sistem prototipe yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan awal development software untuk mengetahui beberapa fitur dan fungsi yang telah didefinisikan nantinya sebelumnya, sehingga mampu mengetahui kesalahan lebih awal sebelum mengimplementasi dan merilis produk secara keseluruhan. Langkah-langkah yang pertama untuk melakukan coba port masking dengan port SSI kedua, yang pertama sebelum mulai direkomendasikan untuk melakukan update story versi baru dengan mengetik command. Dan yang kedua, install aplikasi yang dibutuhkan. Install SSH dengan cara seperti ini. Sudo apt install SSH seperti di bawah ini. Yang kedua, install apt-tables. Contoh sudo apt get install apt-tables contoh di bawah ini. Dan yang ketiga, install Knock dengan cara sudo apt get install Knock contoh di bawah ini. Dan yang ketiga, buat rule dengan apt-tables. Rule ini akan mendrop paket TCP yang menuju ke port 2 dengan cara apt-tables min input spasi input spasi min p spasi TCP spasi min 2 kali di port 22 spasi min j spasi drop. Yang keempat, enable knock dengan mengedit file etc default knock atau dengan cara command nano etc default knock. Dan yang kelima, selanjutnya kita cek apakah SSH dan knock start atau belum dengan mengetik command service SSH status untuk melihat SSH status sudah running atau belum. Di sini sudah running. Dan yang kedua, service knock status jika kita ingin melihat knock status sudah running atau belum. Di sini sudah running. Dan yang keenam kemudian setting knock dengan cara edit file nano etc knock conf. Dan yang ketujuh, ketik komen pada server Linux untuk melihat log yang masuk dengan cara tile spasi min v garis miring var garis miring log garis miring silog. Pada proses di sini diterangkan pada tampilan di atas menunjukkan untuk melihat log yang masuk, di mana klien baik IP lokal maupun dari klien IP publik akan masuk ke dalam log yang pada sistem. Di sini sebagai NAT adalah sebagai monitor. Yang ke-8, kemudian kita kena port SSH yang sudah di config di file knock tersebut. Sekarang buka CMD pada Windows. Yang pertama, testing terlebih dahulu pada CMD, memastikan untuk terkoneksi atau belum server. Dan di sini IP server saya 192.168.43.198. Dan di sini sudah tersambung ya, di bawah. Kemudian coba terlebih dahulu SSH ke server sebelum digunakan. Menggunakan aplikasi putih. Di sini terlihat pada tampilan image di atas, SSH tidak bisa dilakukan karena kita belum melakukan connecting ke server 7. Dan yang ke-9, sekarang kita lakukan connecting dengan command knock spasi min v 192.168.43.198 7.000, 8.000, 9.000. Di sini adalah sebagai artian di sini adalah password untuk melakukan knock untuk membuka port SSH itu. Di sini. Sekarang kita lihat di log pada server di VirtualBox sudah terlihat di sini open SSH. Dan yang 10 lanjut kita knock SSH menggunakan putih, apakah bisa? Ternyata bisa. SSH berhasil dilakukan dan kita sudah bisa masuk ke dalam server sebagai user admin jaringan. Di sini saya akan menjelaskan putih adalah aplikasi open source yang sering digunakan untuk melakukan remote access seperti AirLogin, SSH, dan Telnet. Remote access merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengendalikan sistem dari jarak jauh atau di tempat yang berbeda. Remote access masih terkoneksi dengan jaringan internet. Pemilik server kebanyakan menggunakan aplikasi ini untuk melakukan akses ke server. Data server yang jauh membuat putih sangat berguna karena tidak perlu datang langsung ke lokasi server untuk melakukan konfigurasi. Dan yang 11, lanjut sekarang kita prosesnya dengan cara
spasi Minfi 192.168 yang IP yang tadi 9.000, 8.000, 7.000. Di sini 9.000, 8.000 adalah sandi untuk meng-close SSK tadi ya, atau menutup SSK atau menutup port. Nah, knock berhasil dan di lock status berubah menjadi close SSH di sini. Ya, untuk melihat SSH open atau tidaknya dengan cara melakukan config nmap spasi Minfi 192.168.43.198. Di sini adalah contohnya. Nah, dari tampilan di samping lihat setelah di knock open SSH port 22 menjadi open, dan kalau di knock close port 22 menjadi filter seperti pada tampilan gambar ini. Nah, jelas open SSH atau open. Kalau kita close di sini akan tergantung menjadi filter SSH. Ada. Jadi dari kesimpulan tersebut, sistem yang dibangun telah mampu untuk menambah keamanan dalam proses migrasi ke server. Karena port tidak terbuka secara bebas ke publik, sistem automatic ini telah diuji coba menggunakan simulasi virtual box yang terdiri dari satu laptop, klien, dan server. Program pengawasan yang telah dijalankan yaitu Knock menggunakan beberapa port yang dialokasikan khusus pada server untuk mengingatkan ketukan yang dilakukan klien port 7.000, 8.000, 9.000 dengan protokol TCP. Dengan program Knock yang menggunakan ketukan untuk membuka dan menutup koneksi. Saran ini berdasarkan dari uraian kesimpulan di atas, adapun saran yang akan disampaikan oleh penulis. Yang pertama, diharapkan untuk pihak dinas komunikasi atau kominfo dapat menggunakan sistem ini agar dapat memperkuat keamanan jaringan pada server. Yang kedua, sistem dapat dikembangkan tidak hanya untuk satu pengguna setiap akses server port connecting, namun sekali waktu dapat beberapa pengguna yang dapat melakukan proses konfigurasi port connecting. Selesai sudah presentasi saya ada salah